Kita hidup di dunia yang, katanya, semakin mengecil. Dalam hitungan detik, pesan terkirim ke seberang benua. Dalam hitungan jam, pesawat membawa kita melintasi samudra. Koneksi adalah mata uang zaman ini. Tapi, benarkah kita telah menaklukkan setiap sudut bumi? Jika Anda menggeser peta digital di ponsel Anda, melewati benua-benua padat penduduk, dan terus menggeser ke bagian biru yang luas, di sanalah Anda akan menemukannya. Titik-titik kecil yang terlupakan. Pecahan daratan yang dikepung oleh ribuan kilometer air. Di tempat-tempat ini, isolasi bukan hanya sekadar letak geografis. Ia adalah cara hidup. Ia adalah penjara, benteng, sekaligus tempat perlindungan terakhir. Di sini, waktu berjalan berbeda. Sejarah tidak tertulis di buku, tapi terukir di wajah penduduknya dan batu-batu karang yang tajam. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan panjang. Kita tidak akan mengunjungi kota metropolitan yang bising. Kita akan pergi ke tempat di mana keheningan adalah teman paling setia, dan samudra adalah satu-satunya tetangga. Selamat datang di perjalanan menuju ujung dunia. Ini adalah kisah tentang 8 pulau paling terisolasi di muka bumi. Kisah pertama kita membawa kita jauh ke Samudra Pasifik Selatan. Sebuah tempat yang lahir bukan dari keinginan untuk menetap, melainkan dari ketakutan untuk ditemukan. Ini adalah Pulau Pitcairn. Dengan populasi yang kurang dari 50 orang, Pitcairn lebih dari sekadar pulau terpencil. Ini adalah tempat persembunyian paling efektif dalam sejarah maritim. Tahun 1789, kapal HMS Bounty menjadi saksi salah satu pemberontakan paling terkenal di dunia. Fletcher Christian memimpin awak kapal untuk melawan kapten mereka. Setelah mengambil alih kapal, mereka sadar. Kerajaan Inggris tidak akan pernah berhenti memburu mereka. Mereka butuh tempat untuk menghilang. Tempat yang tidak ada di peta manapun. Mereka menemukan Pitcairn. Dan keputusan pertama mereka saat mendarat? Membakar kapal mereka sendiri. Itu adalah pesan yang jelas. Tidak ada jalan pulang. Namun, surga yang mereka harapkan segera berubah menjadi neraka duniawi. Terjebak di pulau kecil, perselisihan, alkoholisme, dan perebutan kekuasaan memicu pembunuhan massal. Para pemberontak saling membantai, dan membunuh pria Tahiti yang mereka bawa. Hari ini, mereka yang tinggal di Pitcairn adalah bukti hidup sejarah kelam itu. Hampir setiap penduduk di sana membawa DNA para pemberontak Bounty. Mereka adalah keturunan dari mereka yang selamat dari kekacauan itu. Akses ke sini adalah mimpi buruk logistik. Tidak ada bandara. Tidak ada pelabuhan yang tenang. Kapal kargo hanya datang beberapa kali setahun, menurunkan perahu sekoci, longboat, yang harus bertarung melawan ombak ganas untuk mencapai daratan. Di Pitcairn, keterasingan adalah warisan, sekaligus kutukan abadi mereka. Jika Pitcairn adalah tentang sejarah darah, destinasi kedua kita adalah tentang kemenangan jarak yang absolut. Selamat datang di Tristan da Cunha. Bayangkan ini. Tetangga terdekat Anda berjarak 2.800 km jauhnya. Untuk sampai ke sini dari Cape Town, Anda harus menempuh 7 hari pelayaran penuh di laut lepas yang seringkali tidak bersahabat. Tidak ada jalan pintas. Tristan da Cunha memegang rekor dunia Guinness sebagai pulau berpenghuni paling terpencil di planet ini. Pulau ini sejatinya adalah puncak gunung berapi raksasa yang menyembul dari dasar laut. Penduduknya, sekitar 240 jiwa, hidup berjejal di satu-satunya dataran datar yang ada. Edinburgh of the Seven Seas. Di sini, komunitas adalah segalanya. Hampir semua orang berbagi hanya 7 nama keluarga. Uang tidak berkuasa di sini,
seperti di dunia luar. Tanah dimiliki secara komunal. Tidak ada yang bisa membeli, tidak ada yang bisa menjual. Jika Anda butuh rumah, komunitas akan membantunya. Jika Anda ingin makan, Anda memancing lobster atau menanam kentang. Namun, ujian terbesar mereka datang pada tahun 1961. Gunung berapi di belakang rumah mereka meletus. Seluruh penduduk dievakuasi ke Inggris, sebuah dunia yang penuh lampu, mobil, dan kenyamanan modern. Tapi inilah yang mengejutkan dunia. Setelah 2 tahun hidup di Inggris yang modern, hampir seluruh penduduk Tristan memilih untuk kembali. Kembali ke batu karang di tengah samudra. Kembali ke isolasi. Bagi mereka, keterasingan bukanlah penderitaan, melainkan identitas yang tak bisa ditukar dengan kemewahan apapun. Kita bergerak ke utara, masih di Atlantik, menuju pulau yang namanya terukir sebagai titik akhir sebuah ambisi besar. Saint Helena. Pulau ini indah, dengan bukit-bukit hijau dan benteng tua. Tapi bagi satu orang, pulau ini adalah penjara terburuk di dunia. Disinilah Napoleon Bonaparte, kaisar yang pernah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut, menghabiskan 6 tahun terakhir hidupnya. Setelah kekalahan di Waterloo, Inggris tahu mereka harus menempatkannya di tempat yang mustahil untuk melarikan diri. Dan Saint Helena adalah jawaban itu. Selama berabad-abad, satu-satunya cara mencapai pulau ini adalah kapal pos kerajaan yang memakan waktu berminggu-minggu. Isolasi adalah senjata yang digunakan untuk mematahkan semangat sang kaisar. Namun, zaman berubah. Pada tahun 2017, sebuah bandara akhirnya dibuka di Saint Helena. Sebuah proyek yang kontroversial, sering tertunda karena angin shear yang berbahaya di sekitar tebing. Kini, pulau yang mendefinisikan pengasingan sedang mencoba membuka pintunya. Ini adalah dilema modern. Bagaimana sebuah tempat yang terkenal karena jauh dari mana-mana, tetap mempertahankan pesonanya ketika dunia tiba-tiba menjadi lebih dekat? Perjalanan kita melompat kembali melintasi Samudra Pasifik, menuju museum terbuka terbesar dan paling misterius di bumi. Rapa Nui, atau Pulau Paskah. Terpisah 3.500 km dari daratan Chili, Rapa Nui adalah pusat kebudayaan paling terisolasi yang pernah diciptakan manusia. Tapi bukan jaraknya yang membuat kita terpaku, melainkan wajah-wajah batu ini. Lebih dari 900 moai berdiri di sini. Beratnya puluhan ton, diukir dari batu vulkanik, dan dipindahkan berkilometer jauhnya tanpa roda, tanpa mesin, tanpa bantuan hewan besar. Bagaimana masyarakat kuno yang terputus total dari dunia luar bisa melakukan rekayasa teknik serumit ini? Rapa Nui juga menyimpan peringatan. Teori terkuat mengatakan bahwa obsesi untuk mendirikan patung-patung ini memicu bencana ekologi. Hutan ditebang habis untuk memindahkan batu, tanah terkikis, dan peradaban mereka runtuh dalam kelaparan dan perang saudara. Hari ini, pesawat jet membawa ribuan turis untuk bersuah foto dengan moai. Namun, di balik senyum para turis, Rapa Nui sedang berjuang menjaga warisan leluhur, agar tidak tergerus oleh dunia modern yang datang terlalu cepat. Tinggalkan kehangatan Pasifik. Kita menuju ke selatan, ke tempat di mana samudra bertemu dengan kutub. Selamat datang di Kepulauan Kerguelen. Atau seperti julukan yang diberikan para pelaut masa lalu, Desolation Island, Pulau Kesedihan. Di sini, tidak ada penduduk asli. Tidak ada keluarga yang membesarkan anak. Tidak ada sekolah. Yang ada hanyalah angin yang bertiup konstan, hujan es, dan keheningan yang memekakkan telinga. Siapa yang mau tinggal di sini? Mereka adalah para ilmuwan. Populasi Kerguelen, antara 45 hingga 120 orang, sepenuhnya terdiri dari peneliti dan insinyur. Mereka di sini bukan untuk menetap, tapi untuk memahami bumi. Dari geofisika hingga biologi laut,
Kerguelen adalah laboratorium alam yang murni. Tidak ada turis yang diizinkan, tidak ada pesawat yang bisa mendarat. Satu-satunya akses adalah kapal riset Marien Dufresne yang datang dari Pulau Reunion beberapa kali setahun. Di Kerguelen, manusia hanyalah tamu sementara. Alamlah penguasa abadi. Di lepas pantai Australia Barat, terdapat sebuah pulau yang penuh kontradiksi. Barrow Island. Jika Anda melihat dari satu sisi, ini adalah raksasa industri, salah satu fasilitas minyak dan gas alam terbesar di dunia. Tapi, lihatlah lebih dekat ke tanah di bawah pipa-pipa itu. Barrow Island adalah bahtera Nuh bagi hewan-hewan Australia. Di daratan utama, banyak spesies punah karena dimangsa kucing liar atau rubah. Tapi di sini, terisolasi oleh laut, marsupialia purba seperti walabi, bandicoot, dan posum kerdil masih hidup damai. Ini adalah cagar alam kelas A. Aturannya sangat ekstrim. Tidak ada yang boleh membawa tanah atau benih dari luar. Setiap pekerja, setiap kendaraan, setiap peralatan yang masuk ke pulau ini, harus melalui proses karantina yang lebih ketat daripada ruang operasi rumah sakit. Di Barrow Island, industri modern yang masif dan konservasi alam yang rapuh, mencoba membuktikan bahwa mereka bisa hidup berdampingan, asalkan isolasi dijaga dengan ketat. Kembali ke hangatnya Pasifik, ada sebuah negara yang begitu kecil, seluruh populasinya bisa muat di dalam satu gedung bioskop besar. Ini adalah Niue. Disebut sebagai The Rock, atau Sang Batu Karang. Niue unik karena geologinya. Ini adalah salah satu atol karang terangkat terbesar di dunia. Anda tidak akan menemukan pantai pasir putih landai di sini. Niue adalah benteng tebing, gua-gua misterius, dan lorong bawah air yang menakjubkan. Dengan populasi hanya sekitar 1.600 orang, Niue adalah negara berdaulat, namun sangat bergantung pada Selandia Baru. Keterasingan di sini memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, ekonomi mereka sulit berkembang. Banyak anak muda pergi merantau. Namun di sisi lain, isolasi ini menciptakan kedamaian yang sulit ditemukan di tempat lain. Di Niue, tidak ada lampu lalu lintas. Kriminalitas hampir tidak ada. Koneksi internet mungkin lambat, tapi koneksi antar manusia sangatlah kuat. Ini adalah tempat di mana Anda bisa mendengar suara napas paus dari tebing pinggir jalan. Perhentian terakhir kita membawa kita ke ujung utara Eropa, ke Kepulauan Shetland di Skotlandia. Di sana, di tengah kabut tebal, tersembunyi Pulau Foula. Dengan hanya 30 penduduk, Foula adalah definisi dari ketahanan hidup. Di musim dingin, badai Atlantik bisa memutus akses selama berminggu-minggu. Pesawat kecil tidak bisa mendarat, kapal feri tidak bisa merapat. Foula benar-benar sendirian. Tapi keterasingan inilah yang menyelamatkan jiwa mereka. Foula adalah kapsul waktu. Di sini, warisan Viking lebih kental daripada di Skotlandia daratan. Mereka masih menggunakan istilah-istilah Norse kuno. Dan yang paling unik, mereka menolak tunduk pada waktu modern. Penduduk Foula masih merayakan Natal dan Tahun Baru mengikuti kalender Julian kuno, jauh setelah seluruh dunia merayakannya. Di komunitas sekecil ini, setiap orang memiliki peran ganda. Petani adalah juga pemadam kebakaran. Guru adalah juga petugas pos. Foula mengajarkan kita bahwa semakin kecil sebuah komunitas, semakin besar peran setiap individu di dalamnya. Kita telah berkeliling dunia. Dari api pemberontakan di Pitcairn, hingga es di Kerguelen. Dari patung batu Rapa Nui, hingga tebing berkabut Foula. Apa yang diajarkan pulau-pulau ini kepada kita? Mungkin bahwa manusia adalah makhluk yang luar biasa tangguh. Kita bisa hidup di atas batu vulkanik, di tundra beku,
atau di tengah samudera tanpa batas. Mereka yang tinggal di tempat-tempat ini tidak sedang lari dari dunia. Mereka sedang membangun dunia mereka sendiri. Sebuah dunia di mana tetangga lebih berharga daripada harta. Di mana alam dihormati karena ia bisa memberi kehidupan, atau mencabutnya dalam sekejap. Di zaman di mana kita semua terkoneksi secara digital namun sering merasa kesepian, kisah dari pulau-pulau terpencil ini mengingatkan kita akan satu hal, bahwa menjadi terasing tidak selalu berarti sendirian. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan panjang ini. Jika Anda diberi kesempatan untuk menghilang dari keramaian dunia selama 1 tahun, pulau mana dari daftar ini yang akan Anda pilih? Dan mengapa? Tuliskan pilihan Anda di kolom komentar di bawah. Diskusi Anda adalah bagian dari perjalanan ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menikmati kedalaman cerita ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan ekspedisi kita selanjutnya. Nyalakan lonceng notifikasi, karena dunia ini luas, dan masih banyak cerita yang belum terungkap. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.